Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Diah Kerin dari kelas 11 TJKT 2. Pada video kali ini kita akan mengenal bab yang ke-16, yaitu routing. Nah, teman-teman, pada bab routing ini kita akan mempelajari beberapa materi nih. Di antaranya ada aktivasi routing pada router Debian, lalu sharing internet connection, dan yang terakhir konfigurasi NAT, resolver, serta tables persistence. Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu aktivasi routing pada router Debian. Nah, teman-teman, pada materi pertama ini kita akan mengaktifkan routing pada router Ubuntu ya. Jadi, routing ini nantinya berfungsi supaya semua VM yang sudah kita buat bisa saling berkomunikasi. Kalau routingnya sudah aktif, baru di materi selanjutnya kita akan lanjut ke proses sharing connection. Jadi semua VM nantinya bisa ikut terhubung ke internet menggunakan metode NAT. Nah, jadi teman-teman bisa kita tentukan ya, adapter 1 ini merupakan IP publik, sedangkan adapter lainnya adalah IP privat. Jadi alurnya seperti ini teman-teman. Router Ubuntu nanti akan mendapatkan koneksi internet dari host OS melalui host only adapter atau adapter 1. Nah, setelah router Ubuntu berhasil terhubung ke internet, koneksi tersebut akan dibagikan lagi melalui internal network ke server Ubuntu 1 dan server Ubuntu 2. Nah, supaya VM yang menggunakan IP privat bisa mengakses internet, kita membutuhkan metode NAT. Sederhananya, NAT ini berfungsi untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP public, sehingga VM bisa terhubung ke jaringan internet. Kalau kita lihat, sebelum routing diaktifkan, sebenarnya server 1 dan server 2 bisa saling berkomunikasi karena keduanya berada pada jaringan point to point. Tetapi keduanya belum bisa berkomunikasi dengan klien Ubuntu. Selain itu, semua VM masih belum bisa mengakses internet karena konfigurasi routing di router Ubuntu belum diaktifkan. Oke, langsung saja kita lanjut ke prakteknya ya teman-teman. Kita jalankan router Ubuntu. Setelah itu kita login seperti biasa teman-teman. Nah, setelah itu kita jalankan perintah dengan ketikan. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Kita cari sampai ke tulisan net.ipv4.ip forward 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita hapus saja tanda pagarnya. Kenapa dihapus? Karena untuk mengaktifkan teman-teman. Kalau ada tanda pagarnya berarti itu tidak aktif. Nah, kalau seperti ini tanda pagarnya sudah tidak ada, artinya sudah aktif teman-teman. Kalau sudah, kita simpan dengan Ctrl X lalu Y, Enter. Selanjutnya jalankan perintah supaya berubah yang tadi kita lakukan langsung diterapkan teman-teman, yaitu sudo. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita coba apakah antara VM sudah saling berkomunikasi. Kita pergi ke VirtualBox, lalu kita jalankan server 1 Ubuntu. Di sini aktifkan juga yang server 2 Ubuntu ya teman-teman. Nah, di server 1 ini setelah kita login, kita coba ping teman-teman. Kita ping dengan ketikan ping 172 titik 16.1.1, kemudian enter. Nah, bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba juga ke server 2. Kita coba ping 172.1.6.1, enter. Ya,
hasilnya berhasil ya teman-teman. Sama seperti di server 1 tadi. Berarti routing yang tadi kita aktifkan sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita coba cek apakah router Ubuntu sudah bisa mengakses internet atau belum. Kita pergi ke router Ubuntu. Kemudian kita ping ke Google atau 8.8.8.8. Enter. Hasilnya tidak bisa teman-teman, tidak TTL. Kenapa tidak bisa? Karena pada materi ini kita baru mengaktifkan routing supaya antar VM bisa saling berkomunikasi saja. Untuk konfigurasi internet dari host OS ke router Ubuntu nanti akan kita bahas pada materi berikutnya. Terakhir, mari kita coba ke klien Ubuntu. Di sini kita ping ke server 1 yaitu 10.10.10.2, lalu enter. Nah, berhasil ya teman-teman, hasilnya TTL. Kan tadi sudah berhasil pingnya, berarti semua VM yang kita punya sekarang sudah bisa saling berkomunikasi teman-teman. Tinggal kita lanjut ke materi berikutnya untuk mengatur koneksi internetnya. Nah teman-teman, kita sudah menyelesaikan materi yang pertama. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu sharing internet connection. Nah teman-teman, pada materi sebelumnya kita kan sudah berhasil mengaktifkan routing pada RTR Ubuntu ya, sehingga VM yang berada di network berbeda sudah bisa saling berkomunikasi. Namun, semua VM tersebut masih belum bisa mengakses internet karena RTR Ubuntu belum mendapatkan koneksi internet dari host OS. Nah, pada materi kali ini, kita akan melakukan sharing internet connection dari host OS ke RTR Ubuntu. Nantinya setelah RTR Ubuntu berhasil terhubung ke internet, koneksi tersebut akan dibagikan lagi ke server 1 dan server 2 dan juga klien Ubuntu. Nah, karena kita menggunakan host only adapter, ya, secara default koneksi hanya bisa digunakan untuk komunikasi antara host OS dan RTR Ubuntu. Belum bisa untuk akses internet. Sebenarnya kita bisa menggunakan NAT adapter, tetapi tujuannya bukan hanya agar RTR Ubuntu bisa internetan, melainkan juga tetap bisa berkomunikasi dengan host OS. Oleh karena itu, kita tetap menggunakan host only adapter dan menambahkan konfigurasi sharing internet. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan konfigurasi, pastikan host OS dan RTR Ubuntu sudah bisa saling berkomunikasi melalui ping ya. Kita pergi ke control panel, kita cek IP yang kita punya. Nah, di sini teman-teman bisa mencari control panel, lalu masuk ke network and internet, lalu network and sharing center, kita ke change adapter setting. Nah, di internet ini kita klik 2 kali, lalu klik details. Kita lihat IP kita di sini 192.168.56.1. Oke. Kita coba ping. Kita pergi ke RTR Ubuntu. Lalu di sini kita sebentar. Kita bersihkan dulu. Nah, di sini kita coba ping IP yang tadi ya teman-teman, 192.1.56.1. Lalu enter. Nah, pingnya belum berhasil ya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya Windows Defender Firewall masih aktif. Untuk bisa ping, kita nonaktifkan firewall-nya terlebih dahulu.
kita pergi ke setting, lalu kita cari firewall. Nah, di sini kita cari yang ini ya, public network, kita klik. Nah, lalu ini dinonaktifkan. Nah, di sini di layar memang tidak terlihat, teman-teman, tapi jangan panik. Ini kita klik yes saja. Kemudian kita coba ping ya. Ping 192.168.1.56. Nah, hasilnya berhasil ya teman-teman. Setelah itu kita lakukan juga pengujian dari host OS ke RTR Ubuntu menggunakan CMD atau command prompt. Kita ke pencarian lalu ketik CMD ya ini. Kita cek dulu IP-nya. IP-nya di sini IP-nya 192.168.56.10. Kita coba ya. Kemudian enter. Ya, berhasil ya teman-teman. Nah, keduanya sudah berhasil ping nih atau berkomunikasi. Berarti antara host OS dan RTR Ubuntu sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, oke. Langkah berikutnya adalah membagikan koneksi internet dari host OS. Lalu teman-teman pergi ke kontrol panel, lalu ke network and internet, lalu teman-teman pergi ke network and sharing center, kita pergi ke change adapter setting. Nah, lalu di sini kita klik WiFi karena saya terhubung ke WiFi. Klik 2 kali, lalu kita klik properties, lalu kita klik sharing. Nah, ini di checklist yang teman-teman yang tulisnya allow other network user to connect to this computer internet connection. Nah, lalu home networking connection-nya kita pilih yang internet. Lalu klik OK. Kemudian yes. Nah, lalu kita close. Setelah internet dibagikan, biasanya IP pada host only adapter akan berubah dari 192.168.56.1 menjadi, kita cek di internet lalu di type menjadi 192.168.137.1. Nah, karena IP berubah, maka konfigurasi IP pada RTR Ubuntu juga harus disesuaikan ya, teman-teman. Oke, kita close saja ini. Lalu kita pergi ke RTR Ubuntu. Kita buka file netplan dengan ketikan perintah. Nah, kita ubah nih yang endpost ini, yang paling awal. Di bagian addresses, kita ubah yang tadinya 192.168.56.10, kita ubah 56-nya menjadi 137 ya teman-teman. Kita juga ubah gateway-nya menjadi 56-nya jadi 137 teman-teman. Disesuaikan. Oke, sudah selesai. Kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Kita cek IP-nya. Ya, di sini sudah berubah ya teman-teman. Menjadi 192.168.137.10/24. Kemudian kita coba ping IP tadi. Lalu enter. Ya, sudah berhasil. Itu artinya konfigurasi yang tadi kita lakukan sudah berhasil, teman-teman. Terakhir, kita coba cek apakah RTR Ubuntu sudah bisa mengakses internet apa belum. Kita coba ping Google dengan 8.8.8.8. Enter.
Ya, pinnya berhasil ya teman-teman. Berarti RTR Ubuntu kita sudah mendapatkan koneksi internet dari host OS. Nah, perlu diingat bahwa pengaturan sharing internet ini masih bersifat sementara. Jadi jika WiFi terputus, laptop di restart atau koneksi berubah, langkah sharing internet perlu dilakukan kembali. Sampai tahap ini, RT Ubuntu sudah bisa mengakses internet. Namun, server 1 dan server 2 serta klien Ubuntu yang kita miliki belum bisa internetan karena koneksi dari RTR Ubuntu ke VM lain belum dibagikan. Konfigurasi tersebut akan dilakukan pada materi berikutnya menggunakan metode NAT ya. Nah teman-teman, kita sekarang sudah masuki materi yang ketiga nih, yaitu konfigurasi NAT, resolver, dan itables persistence. Nah teman-teman, pada materi sebelumnya RTR Ubuntu kan sudah berhasil mendapatkan akses internet dari host OS ya. Namun server 1 dan server 2 serta klien Ubuntu belum bisa mengakses internet. Nah, supaya semua VM yang ada di internal network juga bisa internetan, kita perlu menggunakan NAT. Kenapa harus menggunakan NAT? Karena NAT berfungsi untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP public, sehingga seluruh VM dapat mengakses internet melalui router Ubuntu. Pada konfigurasi ini, interface NPOS 3 mengarah ke host OS menggunakan IP 192.168.137.10 sebagai jalur internet. Sedangkan interface lain seperti 10.10.10.1/24 dan 172.16.1.1/24 merupakan jaringan internal yang nantinya akan diterjemahkan melalui NAT. Untuk mengaktifkan NAT, oke, kita langsung saja ke prakteknya teman-teman. Kita pergi ke router Ubuntu. Nah, di sini kita ketikkan perintah, kemudian enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, oke teman-teman, setelah itu kita pergi ke server 1. Kita lakukan pengujian koneksi internet pada semua VM dengan menjalankan perintah Google atau ping 8.8.8.8 lalu enter. Nah, hasilnya bisa ya teman-teman. Server 1 sudah terkoneksi internet. Kita cek juga di server 2. Kita ping Google 8.8 kemudian enter. Sama seperti di server 1, server 2 juga sudah terkoneksi internet. Sudah bisa ping Google. Kita cek juga di Ubuntu kliennya. Di sini kita ping 8.8.8.8 enter. Hasilnya juga sama ya teman-teman, seperti di server 1 dan 2. Ubuntu client juga bisa ping ke Google. Sudah terkoneksi internet. Nah, semua VM kan sudah bisa mengakses internet menggunakan IP address ya teman-teman. Namun, konfigurasi NAT ini masih bersifat sementara. Artinya, jika RTR Ubuntu ini di restart atau di reboot, konfigurasi tersebut akan hilang dan harus dibuat ulang. Supaya konfigurasi NAT tersimpan setelah restart, kita akan menggunakan itables persistence. Sebelum menginstalnya, ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu menyimpan konfigurasi NAT yang sudah dibuat, kemudian mengatur resolver agar server tidak hanya bisa melakukan ping ke IP address, tetapi juga ke nama domain seperti google.com. Setelah konfigurasi NAT berhasil, langkah selanjutnya adalah menyimpan konfigurasi tersebut agar nantinya bisa dijadikan permanen. Karena konfigurasi NAT masih bersifat sementara, kita perlu menyimpan ke dalam directory. Nah,
Di sini kita ketikkan perintah. Nah, di sini muncul informasi bahwa direktori etc/itables belum ada, teman-teman. Kita buat terlebih dahulu ya. Kita akan buat direktori menggunakan perintah sudo mkdir ya, teman-teman. Nah, setelah dibuat, kita jalankan perintah yang sama seperti tadi, yang ini, lalu enter. Nah, di sini muncul informasi permissions denied. Berarti kita harus masuk sebagai user root terlebih dahulu, teman. Nah, kemudian kita jalankan perintah yang sama seperti tadi. Kemudian enter. Untuk memastikan konfigurasi NAT sudah tersimpan, gunakan perintah berikut untuk mengeceknya. Nah, ini sudah muncul ya, teman-teman. Sudah muncul, sudah tersimpan, konfigurasi NAT-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengatur resolver agar server tidak hanya bisa melakukan ping ke IP address atau 8.8.8.8, tetapi juga bisa ke nama domainnya seperti google.com. Nah, oke, kita akan coba. Kita keluar dulu dari mode root. Nah, di sini kita nonaktifkan name server ini dengan caranya tambahkan tanda pagar, teman-teman. Nah, sudah biru seperti ini artinya sudah nonaktif. Nah, kemudian kita tambahkan name server. Kita ketik name server. Name server. IP Google-nya tuh 8.8.8.8. Oke, kita simpan perubahannya, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian lakukan langkah yang sama pada server 1 dan server 2. Teman-teman, kita pergi ke server 1, lalu ketik sudo nano etc/resolve. Enter. Sama seperti tadi, di sini kita tambahkan pagar name server Google. Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita pergi ke server 2, lakukan hal yang sama. Kita sudah menambahkan name server IP Google ya, teman-teman. Tetapi perlu diketahui bahwa perubahan pada resolve conf masih bersifat sementara. Agar konfigurasi DNS tetap tersimpan setelah server direstart, kita akan menambahkan name server pada konfigurasi NetPlan di bagian berikutnya, sekaligus menyelesaikan instalasi Itables Persistence agar konfigurasi NAT menjadi permanen. Supaya konfigurasi NAT tidak hilang setelah server direstart, kita perlu menambahkan name server pada konfigurasi NetPlan. Caranya yaitu kita masuk ke rtr Ubuntu, lalu ketikkan perintah sudo nano, kemudian enter. Di sini kita tambahkan name server. Kemudian kita tambahkan addresses di bawah A ya, teman-teman. Kemudian titik 2. Kita turun buka, ketik IP Google, 8.8.4.4. Kemudian kurung tutup. Kita simpan perubahan, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita apply, sudo netplan apply. Oke, teman-teman, di sini berhasil ya. Kita lakukan pengujian koneksi internet menggunakan IP address dan nama domain. Kita coba ping IP address-nya dulu, 8. Kalau yang IP address jelas sudah berhasil ya, teman-teman.
Kita coba yang nama domainnya ping.google.com. Apakah berhasil atau tidak? Berhasil teman-teman. Kedua pengujian tadi berhasil teman. Kedua pengujian tadi sudah berhasil ya teman-teman. Berarti konfigurasi resolver sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya pastikan konfigurasi NAT sudah tersimpan dengan mengeceknya perintah berikut. Enter. Kalau konfigurasinya sudah ada, kita akan lanjut instalasi Utables Persistence. Ketikkan perintah Enter. Lalu klik Y. Enter. Kita pilih Yes. Nah, ini sedang proses menginstal ya teman-teman. Setelah proses instalasi selesai, konfigurasi NAT akan tersimpan secara permanen, sehingga tidak perlu konfigurasi ulang setiap kali server di restart. Selanjutnya, lakukan konfigurasi resolver pada server 1 dan server 2. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi resolver pada server 1 dan server 2 ya teman-teman. Nah, pada server 1 ini kita lakukan pengujian ya teman-teman. Kita coba ping Google. Hasilnya tentu bisa. Lalu kita coba ping menggunakan nama domain. Enter. Hasilnya juga bisa ya teman-teman. Kita coba di server 2. Coba ping menggunakan IP address-nya. Bisa. Kemudian kita coba ping nama domainnya. Enter. Hasilnya sama seperti di server 1 ya teman-teman. TTL berhasil, artinya server 1 dan 2 yang kita miliki sudah terkonek. Sudah bisa ping Google menggunakan nama domain. Ya, lalu kita coba ke Ubuntu Client. Nah, di Ubuntu Client ini agak berbeda nih teman-teman. Kita pergi ke setting terlebih dahulu, kemudian kita ke network, klik icon bergerigi di samping kanan, lalu IPv4. Nah, di kolom DNS ini kita tambahkan IP Google-nya teman-teman. Kemudian kita klik apply. Kita cek nih di terminal. Kita ping menggunakan nama domainnya. Ya, hasilnya sama seperti di server 1 dan server 2 ya teman-teman. Klien Ubuntu sudah bisa mengakses internet menggunakan nama domain. Nah, sampai di tahap ini, seluruh konfigurasi yang tadi kita lakukan telah selesai teman-teman. Router Ubuntu, server 1, server 2, dan klien Ubuntu sudah bisa saling berkomunikasi, mengakses internet menggunakan IP address maupun nama domain, serta konfigurasi NAT akan tetap tersimpan karena sudah menggunakan Utables Persistence. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.